Penyidik Polda Jatim menemukan sebuah ijazah mantan karyawan sempat ditahan pihak perusahaan CV Sentosa Steel di dalam sebuah brankas saat melakukan penggeledahan di perusahaan milik Yan Hua Diana, Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025, malam. Ijazah tersebut tersimpan dalam brankas yang terletak di sebuah ruang khusus milik manajemen perusahaan. Proses penggeledahan yang dilakukan penyidik kepolisian itu berlangsung sejak sore hingga tengah malam. Penggeledahan di perusahaan milik Yan Hua Diana itu menandai perjalanan kasus yang sudah memasuki tahapan penyidikan. Selain lokasi perusahaan, terdapat beberapa lokasi lain yang juga dilakukan penggeledahan. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman, selain lokasi perusahaan, anak buahnya juga menggeledah bangunan tempat tinggal Yan Hua Diana bersama keluarganya. Karena dimungkinkan terdapat beberapa berkas dan barang bukti yang diperlukan penyidik untuk melanjutkan proses penanganan hukum kasus dugaan penggeledahan ijazah milik para mantan karyawan. Meskipun belum memiliki catatan pasti mengenai jumlah mantan karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan oleh pihak manajemen perusahaan, Farman menduga ada puluhan orang korban yang ijazah masih belum diketahui keberadaannya. Namun, mengenai jumlah saksi yang sudah dan masih menjalani pemeriksaan atas kasus tersebut, ia menerangkan ada sekitar 20 orang. Terdiri 12 orang korban sebagai pelaporan, sisanya merupakan pihak manajemen perusahaan, tak terkecuali Diana serta suaminya, Handi Sunario. Sekadar diketahui permasalahan penahanan ijazah tersebut bermula dari laporan Nila Handiani, mantan karyawan CVSS, yang mengaku ijazah SMA-nya masih ditahan meski sudah lama berhenti bekerja. Keluhan ini mendorong Armuji melakukan inspeksi mendadak ke gudang CVSS pada tanggal 9 April tahun 2025. Namun, ia mengaku dihalangi masuk dan malah dituduh sebagai penipu oleh pihak perusahaan. Tak terima dituduh, Armuji menegaskan dirinya akan menempuh jalur hukum. Sebaliknya, Diana justru lebih dulu melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. Situasi makin memanas ketika pemerintah kota Surabaya menyegel gudang CVSS pada tanggal 6 Mei tahun 2025, karena perusahaan tidak memiliki nomor induk berusaha, NIB, dan tanda daftar gudang, TDG. Tak tinggal diam, Diana melaporkan Pemkot ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Ia mengklaim telah mengurus TDG sejak tanggal 30 April tahun 2025, namun hingga tanggal 5 Mei belum juga diterbitkan. Kepala Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Mutakin, membenarkan adanya laporan tersebut. Masalah belum berhenti, Diana dan suaminya, Handi Sunario, kini juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan mobil milik seorang kontraktor, Paul Stefnus, di Surabaya. Keduanya mengenakan rompi tahanan Jatanras, di Mapolrestabes Surabaya. Setelah kerjasama diputus sepihak, pertengkaran terjadi dan berujung pada perusakan mobil. Laporan terkait penahanan ijazah terus bertambah. Pada tanggal 17 April tahun 2025, sebanyak 31 mantan karyawan CVSS secara kolektif melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Mereka menyatakan, perusahaan mewajibkan penitipan ijazah atau membayar jaminan Rp2 juta jika menolak. Betul, Direktorat Kriminal Umum melakukan penyidikan terhadap dugaan penggelapan ijazah yang dilakukan oleh CV Sentosa. Alhamdulillah kemarin kami melakukan penggeledahan di 4 tempat, baik itu di rumah, di gudang maupun di tempat kerjanya. Dan dalam penggeledahan tersebut betul kami temukan satu ijazah atas nama salah satu pelapor yang ada di dalam brankas di dalam kantor dari CV Sentosa tersebut. Ya, untuk selanjutnya kami akan lakukan proses secara profesional untuk mengumpulkan alat bukti lainnya, gitu ya. Statusnya dulu sudah penyidik atau sidik? Sidik. Kita udah lakukan penggeledahan, upaya paksa pasti sidik. Sejauh ini tersangka masih saksi nggak nih? Sampai saat ini memang betul kita masih periksa sebagai saksi. Insya Allah dalam waktu dekat setelah alat bukti terkumpul kita akan gelarkan untuk penetapan tersangka.
Dan ijazah itu ditemukan di kantornya CV Sentosa. Iya. Hanya satu ijazahnya. Satu yang kita temukan, kemudian juga ada tanda terima penyerahan ijazah yang sebagian kita temukan, tapi sebagian juga tidak kita temukan. Gitu ya. Ada dugaan pengaturan barang bukti berupa ijazah itu kan? Nanti kita lihat sampai sejauh mana. Yang jelas kan sudah ada tanda terima ijazah diterima oleh CV, kemudian CV itu kemanakan, ijazahnya akan kita tanyakan lagi gitu ya. Gitu ya. Kita belum tahu, nanti kita dalami. Ya. Berapa orang yang sudah diperiksa? Yang sudah diperiksa lebih kurang ada 20-an orang lebih sudah kita periksa. Dijelaskan korban itu 12, yang lainnya karyawan termasuk Diana dan suaminya kita udah periksa. Kooperatif ya mereka? Alhamdulillah kooperatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.